Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning. WTM berbicara tentang membaca Alkitab dari kitab Amsal dari pasal 1 sampai 31 setiap bulan. Saudara membaca berulang-ulang sesuai dengan tanggal dan temukan rema dari firman Tuhan yang saudara baca. Dan hari ini saya akan membagikan kepada saudara pasal 19 ayat 6 sampai 7. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Saudaraku, kadangkala firman Tuhan itu diucapkan dengan berbagai gaya sastra. Ada gaya hiperbol, ada juga gaya kayak sindiran, perumpamaan, ibarat. Nah, ini ayat 6 dan ayat 7 ini bukan suatu perintah, tetapi untuk memberikan suatu perbandingan buat kita, saudaraku. Ini untuk mendorong anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan ini menjadi dermawan, supaya anak-anak Tuhan ini tidak menyukai kemiskinan. Itu tujuan daripada firman ini. Jangan sampai saudara berpikir, oh ya, di Alkitab juga dikatakan banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Jadi karena aku dermawan, kamu harus ambil hati dong dengan aku. Bukan itu tujuannya, saudaraku. Artinya jadilah orang dermawan. Orang dermawan itu banyak disukai orang. Nah, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ini betul. Oleh karena itu, engkau harus rajin bekerja. Engkau harus memiliki sesuatu yang bisa kau berikan kepada orang lain. Memang tidak semua dalam bentuk materi, saudaraku. Ya, saya sebagai pendeta, ya saya bisa memberi apa? Pengetahuan saya tentang firman Tuhan, iman saya, pengalaman-pengalaman di dalam firman Tuhan. Saya harus dermawan. Saya membagikan firman ini gratis kepada siapapun. Selama saya masih bisa jumpai, saya akan berikan firman Tuhan ini dengan dermawan. Dan memang saya akui banyak teman, banyak orang menyukai saya karena saya memberinya dengan gratis, saudaraku. Nah, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ada kata-kata yang dipakai kadangkala di tengah-tengah gereja, lucu-lucuan, saudaraku. Dibilang gini, kalau kamu nggak ada uang, jangan bicara. Banyak uang, banyak bicara. Sedikit uang, sedikit bicara. Tidak ada uang, jangan bicara. Ini karena sebenarnya ini praktek manusia pada umumnya. Secara otomatis kalau orang miskin banyak berbicara, dihina orang. Udahlah, nggak usah bicara. Maksudnya tunjukkan dulu fakta. Jadi walaupun sebenarnya maksud kita baik, akan lebih bisa meyakinkan orang jika disertai, jika disertai kita memang memiliki kekayaan, dan kekayaan kita yang bisa dibagikan orang. Sekali lagi, jangan lupa, kekayaan bukan hanya berbicara harta. Keramahan itu juga kekayaan, perbuatan-perbuatan baik itu juga kekayaan, ilmu pengetahuan juga kekayaan. Jadi saudaraku, kita harus memiliki harta, kekayaan. Tetapi ingat, bukan hanya uang. Kita harus memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang. Maka kita akan banyak sahabat, banyak teman. Kalau saudara pun memiliki banyak harta, banyak pengetahuan, saudara tidak mau berbagi, itu bisa membuat saudara dibenci orang juga.
Nah, jadi oleh karena itu, apapun harta kekayaanmu, termasuk mungkin kemampuanmu merawat diri, kemampuanmu merawat keluarga. Nah, ini saudara bagikan kepada orang lain. Jadilah berkat. Itu tujuannya, saudaraku. Jadi firman ini bukan untuk mendorong kita supaya menghina yang miskin, bukan. Kalau anak-anak Tuhan yang memiliki kasih Kristus tidak mendorong orang, tidak menghina orang miskin. Karena orang miskin adalah sahabat Tuhan, dan Tuhan membela orang miskin. Tetapi saudara sendiri janganlah miskin. Mari kita berdoa dan berusaha untuk kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang makmur. Dan ulurkanlah tanganmu untuk menolong orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkekurangan, dan orang-orang yang membutuhkan. Demikian rema daripada firman Tuhan di Amsal 19 ayat 6-7. Ingat saudaraku, gak sampai 5 menit saudara membaca firman ini. Jadi sebelum saudara sarapan pagi, jangan lupa baca Alkitab. Mari terus taruhkan moto ini di dalam hatimu. No Bible, no breakfast. Tuhan Yesus memberkati kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati iman saudara. Tuhan memberkatinya. Jika saudara terberkati, tentu saudara bagi-bagi dong dengan orang lain. Saudara buka kembali di YouTube CBM7 TV, dan saudara like tiap hari, tiap kali, dan kemudian saudara subscribe, saudara komen, dan juga saudara share kepada banyak orang. Bersukacitalah karena engkau mengambil bagian dalam pelebaran kerajaan Tuhan melalui jari saudara. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.